dari Seru-seruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Seru-seru Podcast. Di kesempatan kali ini, saya Cantika Putri bersama Alian Zani Dan saya Indah Wijaya. akan membahas buku yang berjudul Ivana Fandi. Buku ini ditulis oleh Risa Saraswati dengan penerbit PT Bukune dan diterbitkan pada tahun 2018. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Menurut kalian, bisakah kalian cerita sedikit tentang buku ini? Dari siapa nih? Dari Indayu atau saya dulu? Alian Zani dulu. Oke deh. Oke. Jadi sebenarnya dari awal itu pas kelas 8. Ya. Jadi itu saya punya beberapa teman, Ais dan Dia. Kalian kenal kan? Jadi mereka itu salah satu entusias dari Risa Saraswati dan mereka itu dia kayaknya ya yang awal sering sekali bawa buku seriesnya Risa Saraswati yang lain yang kayak William, Peter dan Hans itu. Terus karena saya lumayan dekat sama mereka berdua, jadi saat mereka bercerita tentang William, Hans, Hendrik dan lain-lain, saya juga ada ikut di situ kan. Jadi saya mulai penasaran, terus saya mulai pinjam buku-bukunya dia, buku-buku Risa Saraswati dari dia, dan saya mulai baca buku dari William, Hans, Hendrik, Peter, pokoknya mereka berlima, 5 teman ciliknya Risa Saraswati. Terus di satu kesempatan itu kayaknya waktu itu di ini deh, di vlognya, salah satu vlognya jurnal Risa itu ada disinggung tentang si Ivan Fandi ini. Nah terus saya mendengar, saya merasa agak bagaimana ya, tertarik untuk membaca kisah hidup dari Ivana Fandi ini. Jadi saya mulai mencari kisah seperti waktu itu saya mencari sinopsis dari buku ini dan saya merasa menarik bukunya buat dibaca. Terus habis itu Risa Saraswati itu kan dulu ada punya band, terus bandnya itu bikin lagu tentang Ivana, dan terus pas saya dengar lagunya juga kayak lagunya ini lumayan menarik kan, jadi itu bikin saya tambah mau beli buku ini. Terus waktu itu kan dulu saya lagi kelas 8 itu saya gencar-gencarnya baca novel non-fiksi. Fiksi, novel fiksi. Dan terus habis itu di salah satu rak bukunya saya lihat ada bukunya Ivana ini. Terus kan bukunya ini warna merah, jadi betul-betul kayak apa ya, menarik perhatian begitu. Jadi saya kayak baru dia sampulnya itu kan juga menarik, ada ilustrasinya Ivana di sini kan. Jadi saya kayak ya sudah, saya ambil terus saya baca, dan ternyata ceritanya itu banyak memberi pelajaran, juga sangat menyentuh sih buat saya. Benar. Coba untuk Indah Ayu diceritakan sedikit saja bagaimana cerita singkat dari Ivana ini. Jadi Ivana Fandi ini adalah salah satu hantu Belanda yang ditemui oleh Risa, yang menarik perhatian Risa karena kisah hidupnya semasa tinggal di Hindia Belanda dulu. Juga karena perawakannya yang agak seram ya, dan susah ditemui. Dan dia kenapa juga menarik perhatian Risa, karena itu tadi dia itu memandang Risa dengan tatapan tidak menyenangkan, selalu berteriak, sehingga Risa penasaran kenapa dia bisa menjadi seperti itu. Kenapa dia bisa menjadi semenyedihkan itu dan sangat pemarah itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk alurnya bisa diceritakan? Oke, saya aja. Oke. Jadi itu kalau gambaran besarnya, jadi itu mengisahkan tentang awal dari si ayah dari Ivana ini, Peter Van Dijk, itu ditugaskan ke Hindia Belanda. Nah, terus sesampainya di Hindia Belanda itu sebagai keluarga Van Dijk ini, ayah dan ibunya itu sangat menjunjung tinggi nilai perikemanusiaan. Jadi mereka itu menganggap semua orang itu sama, mau Londo atau sebutannya itu orang-orang Belanda, dan Inlander itu sama. Inlander itu Bumi Putra itu sama di mata Tuhan. Jadi mereka memperlakukan semuanya sama. Si keluarga Van Dijk ini, ayah dan ibu Ivana,
merasa kalau tidak seharusnya mereka sebagai penjajah itu memperlakukan Bumi Putra semena-mena. Jadi mereka baik ke semua orang, termasuk para orang-orang Bumi Putra, dan itu membuat menjadi bahaya bagi keluarga Van Dijk Iya. sendiri karena mereka dibenci oleh bangsanya sendiri Karena saking mencintai. Indonesia Iya. waktu itu. Dan puncak konfliknya itu berawal saat adik Ivana lahir di Bogor, Iya, di Bogor. Bogor. Dan adik Ivana dinamai Dimas, yang dimana Dimas itu kan nama yang sangat Lokal. ya Iya, sangat lokal. lokal ya saat, dan itu membuat kontroversi sehingga dimana saat Dimas masuk sekolah dia itu sampai dikucilkan sama teman-temannya, dan konflik itu berujung saat si Dimas ini menyukai salah satu anak petinggi militer di sekolahnya, namanya Lisbeth Brouwer, Ya, Lisbeth Brouwer. Brouwer, dan si ayah dari Lisbeth ini, Rudolf Brouwer itu atasan dari Peter Van Dijk, dan keluarga Brouwer ini, ayah dan ibu Lisbeth itu sangat tidak suka sama keluarga Van Dijk karena mereka merasa kenapa mereka itu dekat sekali sama Finlander, sedangkan kita ini Menjajah. iya menjajah begitu. Jadi Rudolf Brouwer dan istrinya sangat tidak suka sama keluarga Van Dijk, sehingga saat mereka tahu bahwa Dimas dan Lisbeth ini mempunyai hubungan, Dimas diculik. Rudolf Brouwer memerintahkan anak buahnya untuk menculik Dimas Van Dijk dan disiksa sampai meninggal. Oke, di awal pembicaraan tadi kan Alenzani bilang kan kalau misalnya banyak seri-seri dari buku Risa Saraswati yang disarankan sama teman-temannya. Terus kan sudah baca banyak nih, Iya. baca banyak kan bukunya. Banyak yang Kenapa baca. bisa pilih untuk meresensi buku Ivana ini? Apa yang spesial dari buku ini sampai Yaya mau ambil ini? Oke, jadi saya itu tipe orang yang kalau misalnya ceritanya memang betul-betul bagus bakalan stay sekali di pikiranku. Iya. Dan buku Ivana ini yang betul-betul bikin saya susah move on begitu, betul-betul sedihnya itu terasa, bahkan setelah beberapa hari saya baca itu sedihnya masih terasa. Kalau misalnya saya lihat covernya saja saya kayak ya Allah, sedih sekali kisah hidupnya Ivana ini gitu. Terus kayak betul-betul dia punya konflik itu apa ya? Konfliknya itu betul-betul menguras emosi. Terus saya itu kan orang yang suka baca suka sesuatu yang emosional, yang sedih-sedih begitu. Genre cerita yang agak sedih itu saya suka kan. Cocok berarti ya bukunya sama. Iya, betul, cocok sekali sama saya. Jadi setiap saya melihat cover bukunya saja, kalau saya lihat cover bukunya saya kayak terbayang. Terus saya itu tipe orang yang kalau membaca saya visualisasikan di pikiranku. Iya. Ya, jadi saya kayak makanya kenapa saya suka sekali baca buku zaman dulu, karena saya suka memvisualisasikan bagaimana kehidupannya orang zaman dulu dibanding zaman sekarang. Oh, berarti yang spesial di Yaya ini adalah pertama genrenya pas sama Yaya, terus Ya. habis itu covernya sama ceritanya yang sangat banyak hati. Nah, terus untuk Ayu sendiri kan halaman bukunya ini ada sampai 211 kan. Ya. Terus kan setahu saya tuh Ayu direkomendasikan sama Yaya kan untuk baca ini. Dan waktu yang diberikan untuk membaca ini kayak terbatas. 210 lembar itu kenapa bisa tidak bosan atau kenapa bisa tidak berhenti untuk membaca ini? Apa yang menurut kamu bagus dari buku ini? Yang pertama Atau kenapa tidak membosankan? Yang pertama kenapa tertarik untuk membaca ini? Yang pertama karena Alenzani sendiri menyarankan secara langsung untuk membaca ini karena banyak sekali nilai kehidupan yang dapat diambil dan itu memang benar. Kemudian buku ini kenapa sangat menarik bagi saya sendiri karena penggambaran sosok Ivana dengan kepribadiannya yang sangat penyayang, protektif, yang sangat cinta keluarga, yang mudah marah, yang rela, ya yang sangat rela berkorban demi keluarga
membacanya dan itu sangat lumayan mencerminkan diri saya sendiri dan itulah mengapa saya sangat menikmati waktu-waktu saya dalam membaca buku Ivana Vandik ini. Oke, terus kalau untuk tadi kan Ayu bilang Ivana itu karakternya relate sama Ayu kan, karakternya Ayu. Terus kalau untuk karakter-karakter yang lain kayak Dimas yang sudah tadi ya ceritakan sama petingginya siapa namanya? Rudolf. Iya, Rudolf itu bagaimana penggambaran karakter-karakter yang lain selain Ivana? Kalau Dimas sendiri itu saya juga sama seperti Yaya, tipikal yang bisa memvisualisasikan buku yang saya baca dan buku Ivana Vandik ini menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti sehingga memvisualisasikan itu mudah dan untuk karakternya sendiri Dimas digambarkan dengan karakter yang sangat baik, pendiam, namun agak tertutup. Sedangkan untuk Rudolf sendiri penggambarannya seperti orang tua yang sangat kejam dan keras, konservatif juga kepada ide orang-orang lain dan ide-ide yang tidak melenceng dari nilai-nilai yang sudah dia pegang selama ini, seperti keluarga Vandik yang sangat dia benci hanya karena keluarga Vandik itu sangat dekat sama Irlanda. Iya benar. Jadi menurut saya itu adalah satu poin plus mengapa buku ini sangat menarik untuk dibaca. Kalau untuk ekstra-ekstranya atau pemeran-pemeran tambahan yang lain, itu kan tadi masuk kayak pemeran utama. Kalau untuk pemeran ekstranya, kayak mungkin ada lagi yang bisa membangun cerita ini lebih bagus lagi, itu ada apa? Si Saiful. Iya, keluarganya Gunawan. Iya, keluarga Pak Gunawan. Itu siapa tuh? Jadi keluarga Pak Gunawan itu sebenarnya kalau bahasa kasarnya seperti asisten dari si ayahnya Ivan sendiri atau Peter Vandik. Jadi tapi karena si ayahnya Ivana ini betul-betul mau dekat sama orang-orang yang ada di Nusantara waktu itu, di Hindia Belanda, jadi keluarga Gunawan itu sudah seperti keluarganya sendiri begitu. Jadi Saiful, anaknya Pak Gunawan atau si asistennya Peter Vandik ini sudah seperti kakaknya Ivan sendiri, dan Saiful Pak Gunawan juga sudah seperti ayahnya Ivan sendiri begitu. Dan juga salah satu anak dari Pak Gunawan ini kenapa bisa dibilang membangun cerita ini, karena pada saat sudah mau konflik dia muncul kembali, di mana itu memberikan perasaan atau emosi yang berbeda lagi pada saat kita baca buku ini. Iya. Terus jadi dari karakter-karakter tadi tuh yang mana sih karakter favorit kalian, dan mungkin kasih sedikit alasan sedikit. Ayo dulu. Kalau saya sendiri paling suka dengan Ivana Vandik, di mana tokoh utama dari buku ini. Kenapa? Karena seperti yang saya sudah bilang tadi, kepribadian itu sangat relate sama saya sendiri, di mana sangat protektif kepada adiknya, karena adiknya sendiri sudah kita tahu bernama sangat lokal yaitu Dimas, dan akibat dari itu dia sering dibully atau menjadi sosok yang sangat tertutup dan pendiam terhadap sekitarnya. Jadi Ivan ini sangat menyayangi dan sangat melindungi adiknya sendiri, di mana itu sangat sesuai dengan kepribadian saya. Untuk yang jadi, kalau saya sebenarnya dari semua karakter saya bisa dibilang saya suka semuanya sih, setara. Cuma kalau misalnya salah satu karakter yang ada kesan kesan yang membuat kesan lain di saya itu siapa? Nyonya Sari. Jadi Nyonya Sari itu dia itu pemilik rumah Nyonya Sari. Iya, Rumah Nyonya Sari. Rumah Nyonya Sari itu di apa? Jadi rumah Nyonya Sari itu tempat, bisa dalam tanda kutip kita bisa bilang itu tempat pelariannya Ivana saat dia mau membalas dendam. Jadi saat semua keluarganya sudah meninggal, dari Dimas, lalu ibunya, lalu ayahnya, dia memutuskan untuk membalas dendam. Dia di situ betul-betul merubah perawakannya yang awalnya rambutnya itu pirang kecoklatan,
dia pirang kecoklatan panjang, dia potong, terus habis itu dia jadikan pirang yang betul-betul pirang seperti di cover ini. Terus habis itu dia berdandan tebal ya, Iya, sangat menor. Iya menor. Terus habis itu dia memakai baju yang lebih terbuka, jadi semua gaun yang dia punya, juga semua gaun dari ibunya itu dia potong dan dia jadikan lebih terbuka. Dan dia lari ke rumah Nyonya Sari yang dia gunakan menjadi tempat mencari informasi, mengumpulkan informasi dari tentara-tentara Belanda Untuk membantu tentara Jepang. ya, untuk membantunya mengumpulkan informasi yang akan dibocorkan ke tentara Jepang nantinya untuk membalas dendam, terutama ke keluarga Brouwer. Dan di situ di rumah Nyonya Sari itu Ivana bekerja sebagai tuna susila. Oke, seperti yang sudah saya ketahui, kalau tuna susila itu berarti ada kayak konten yang sebenarnya tidak boleh berarti dibaca sama ini anak. Iya. Tapi jadi menurut kalian buku ini tuh bisa dibaca sampai umur berapa sih? Kalau saya 15 tahun ke atas ya. Iya, kalau saya 15 sampai 16 tahun ke atas. Berarti karena unsur yang tadi Iya. adanya. Oh iya, oke. Terus kan untuk pemeran favoritnya kan sudah tadi. Terus selanjutnya ini, setelah membaca buku ini, ada nggak sih kayak dialog favoritnya kalian itu apa? Kayak dialog yang Aduh, mungkin banyak. bikin Banyak, kalian banyak. terputar-putar Banyak kayak sih. Ya, mungkin dari Yaya dulu. Oke. Jadi salah satu yang betul-betul itu saya rasa salah satu dialog plot twist dari buku ini itu saat Ivana mengucapkan selamat tinggal sama Nyonya Sari. Oh iya. Di situ mereka berpelukan, terus Nyonya Sari di situ Ivana minta maaf karena di malam sebelumnya Nyonya Sari bilang, saya tahu kamu cinta sama si kolonel Jepang ini, Iya. iya, si petinggi militer Jepang ini, tapi kamu harus tahu kalau mereka itu memburu bangsamu dan cepat atau lambat mereka juga bakalan Memusnahkan kau. iya memisahkan kau karena kau juga bangsa Netherlands itu kan. Nah terus di situ, tapi karena Ivana sudah betul-betul head over heels ke kolonel Matsuya ini, jadi ke Matsuya ini, jadi Ivana tetap stay di situ dan dia juga mau melancarkan rencananya untuk balas dendam ke keluarga Brouwer, yang dimana pas besoknya itu Ivana bakalan dijemput sama Matsuya dan anak buahnya buat mendatangi persembunyiannya keluarga Brouwer ya. Iya. Nah terus di situ Berarti disusul ke sana, dibawa ke sana sama Ivana untuk dicari tahu rumahnya Belanda itu di mana. Dan sebelum Ivana itu pergi dibawa sama Matsuya ini, dia sempat mengucapkan selamat tinggal kan sama si Nyonya Sari. Terus di situ di akhir kalimatnya Nyonya Sari dia bilang Ivana Vandik, yang dimana dia tidak pernah kasih tahu orang-orang kalau dia itu sebenarnya Ivana Vandik. Dia datang ke rumah Nyonya Sari itu dengan nama samaran Ana. Oh, Ana. Ya, dan dia tidak pikir, dia pikirnya orang-orang pikir dia itu sudah tidak ada, dia itu sudah menghilang, sudah atau mungkin sudah mati, tidak tahu kan. Dan ternyata Nyonya Sari ini tahu kalau dia itu Ivana Vandik. Dan ternyata Nyonya Sari bilang, saya tahu kamu karena keluargamu itu, keluarga Vandik adalah keluarga yang paling baik kepada orang-orang pribumi di sini. Jadi kayak saya teringat sama omongannya ayahku sama ibuku yang selalu bilang selalu berbuat baik kepada orang, karena kau tidak tahu kalau misalnya suatu saat kau kesusahan di jalan yang kau tidak kenal sama orang-orang, bisa saja suatu saat ada orang baik yang datang ke kau buat menolong kau karena sesuatu yang sudah kau lakukan di masa lalu. Iya. Ayo, dialog favoritnya apa? Dialog favorit. Dialog favorit. Atau part favorit? Kalau part favorit itu yang paling membekas itu adalah ketika Ivana memutuskan, maksud saya menguburkan anggota keluarganya termasuk ayahnya dan ibunya yang bunuh diri karena sudah sangat sudah frustasi atas kehilangan Dimas Dimas putra mereka. Dan
pada saat itu keluarga Van Dijk ini sudah pindah ke kota Bandung, di mana mereka sudah berpisah dengan keluarga Gunawan yang selalu ada buat mereka. Dan pada saat itu ketika Ivana mengetahui papa dan mamanya sudah tidak ada, dialah satu-satunya orang yang menguburkan jasad mereka. Di situ permainan emosinya sangat kuat sekali, sangat betul, kuat betul, sekali, betul. yang kayak bisa sampai menangis. Bisa sampai menangis sih di situ pas pertama kali. Berarti ceritanya sesedih itu ya. Sedih sekali. Emosional. Dan pada saat itu setelah part itu dia bertekad untuk membalas dendam, dan dengan mengatakan bahwa hidup saya akan saya gunakan untuk balas dendam, dan karena saya sudah tidak percaya dengan Tuhan. Kata-kata itu memiliki apa ya, suatu Arti yang sangat dalam sekali ya. untuk seorang remaja seperti Ivana. Jadi itu makanya juga tadi saya bilang kalau buku ini hanya tidak bisa dibaca untuk semua kalangan, karena takut ada salah penafsiran dari Anak-anak anak-anak yang baca. Oke. Terus kan tadi sudah diceritakan sampai saat dimana Ivana membawa Matsuya ke tempat kediaman persembunyian keluarga Brower. Sorry, Brower. Nah, itu terus bagaimana sampai ending ceritanya itu gimana? Kan tadi masih gantung. Itu boleh mungkin dilanjutkan? Oh, jadi habis itu di situ sebenarnya di sini tidak terlalu diceritakan bagaimana detailnya waktu penangkapannya keluarga Brower, soalnya itu ada detailnya di bukunya Risa Saraswati yang satunya yang judulnya Madah. Jadi di situ, tapi di buku ini dijelaskan bahwa di situ Rudolf Brower, ayahnya si Elizabeth ini hilang entah kemana, terus ibunya Elizabeth itu dibunuh di tempat ya? Iya, dibunuh di tempat. Terus Elizabeth itu diambil dan dibawa ke tempat konsentrasi, pokoknya tempat dikumpulkannya para orang-orang Belanda saat itu oleh kolonial Jepang. Oh iya, oke. Jadi pada akhirnya Ivana seperti berkhianat begitu kepada bangsa-bangsanya sendiri. Jadi setelah membaca buku ini, kalian sebenarnya lebih ke pihak mana nih? Ke pihak Ivananya yang mau balas dendam karena orang tuanya telah dibunuh, atau ke bangsa Belanda yang jiwa nasionalismenya tinggi? Maksudnya kan kalau misalnya kalian sebagai orang Indonesia tapi ada yang lebih memprioritaskan negara lain daripada kalian, kan itu maksudnya tidak sebenarnya kayak melenceng. Kita menempatkan diri sebagai Rudolf. Iya. Nah, itu maksudnya kalian kalau dari sudut pandang kalian itu yang kalian lebih ke pihak yang mana? Atau dan kenapa juga? Untuk Ayu mungkin boleh. Kalau saya sendiri ya. Kalau begitu Aliza Kalau saya sebenarnya jujur karena saya lumayan relate juga sama Ivana, karena saya itu orang yang lumayan perasa begitu kan. Jadi saya juga tidak begitu kalau misalnya ada keluargaku yang sampai dibunuh kayak Dimas itu yang kena tuduhan palsu kan. Dimas itu dia kena tuduhan palsu, dibilang bahwa Dimas ini menyelundup ke dalam rumahnya keluarga Brower buat menemui si Lisbeth ini. Makanya itu dia disiksa sampai meninggal di dalam penjara, Terus pas dipulangkan jasadnya ke rumah malah dibilang dia itu kena serangan jantung. Itu saya juga pasti bakalan dari situ sudah bakalan marah sekali sih, Bang. Mungkin dari awal saya lihat keluargaku dikucilkan cuma gara-gara dekat sama bersahaja sama pribumi, itu pasti sudah muncul benih-benih amarah sih. Apalagi terus habis itu ibunya Ivana ini meninggal karena tidak menolak makan karena Dimas ini anaknya meninggal secara tidak adil. Terus habis itu keluarga satu-satunya ayahnya Ivana meninggal bunuh diri, dan itu pasti kalau saya jadi Ivana itu sesuatu yang sangat-sangat tidak adil atau tidak adil, terus berat karena dia tiba-tiba sekali begitu kayak kematiannya itu datang beruntut
beruntut sekali. Dia belum siap untuk belum selesai move on dari yang Iya. sebelumnya. belum apa ya, belum move on dari yang satunya, tiba-tiba datang lagi Dari yang satu, satu datang lagi, lagi iya, satu. iya, Dan iya. kayak apa, di sini kan dibilang kalau Ivana itu betul-betul dia yang gali kuburannya ayahnya, dia yang masukkan ayahnya ke dalam peti, dia sendiri juga yang timbun lagi petinya Oh, ayahnya iya. di situ. Itu betul-betul kayak saya kalau jadi Ivana juga tidak bakalan kuat sih. Jadi terus berarti lebih ke pihak Ivananya. Iya, Kalau iya, Ayu iya. bagaimana? Kalau saya sendiri lebih ke pihak sebenarnya ke Belandanya karena jiwa beda nih. Ya, beralasan jiwa nasionalis, karena menurut saya di sini puncak konfliknya itu ketika penamaan Dimas diberikan kepada putra mereka, karena menurut saya di situ ayah Ivana atau Peter Van Dijk itu berpikiran sangat pendek Iya, untuk masa betul, depan betul. anaknya. Jadi kayak itu sebenarnya saya di sini bukan mendukung tindak penjajahannya mereka, cuman menurut saya kadang-kadang kita itu harus bisa menempatkan diri kita di situasi yang memang seharusnya kita itu tidak langgar, Tidak melenceng dari tidak aturan. tidak Iya, melenceng iya. dari aturan. Jadi kita boleh berbaik hati sama misalnya di sini dalam kasus ini itu Inlander atau Bumi Putra. Namun kita juga jangan melupakan identitas diri kita, yaitu sebagai orang Londo di sini, dengan cara lebih memisahkan diri ke negara jajahan, di mana nantinya itu berdampak buruk pada kehidupan mereka sendiri. Jadi saya lebih ke pihaknya Belanda. Oke. Kita berbasis. Terus bagaimana pengembangan karakter dari buku ini? Kalau siapa dulu? Ayo dulu. Oke, saya dulu. Kalau saya sendiri, menurut saya pengembangan karakter yang agak salah dan menurut saya tidak sesuai itu ini sih orang tuanya Ivana. Tapi saya lebih ke Peternya, Peter Van Dijk atau papanya Ivana, karena Terlalu menyepelekan. iya, terlalu menyepelekan aturan negaranya. Gitu. Jadi kayak padahal orang ini datang ke Hindia Belanda sebagai penjajah, di mana mereka itu membawa nama negaranya mereka. Dan Peter Van Dijk ini dia sangat suka dengan Hindia Belanda, sampai-sampai dia menamai anaknya Iya, itu Dimas Van Dijk. berpikiran pendek sekali. Iya, berpikiran pendek sekali, padahal sebelumnya temannya Peter atau Charles sudah memperingati bahwa kayak namanya Dimas itu Sebaiknya jangan Dimas, dan bahkan setelah itu pun Peter ini sama sekali tidak ada niatan untuk mengganti nama anaknya dengan sama sekali. dengan alasan anaknya itu masih terlihat baik-baik saja di rumah. Di rumah. Iya. Padahal itu apa ya? Suatu kesempatan emas buat si Peter dan Suzy, Iya. ya Van Dijk, buat merubah nama Dimas menjadi nama yang mungkin lebih bisa diterima saat mereka pindah ke Bandung. Iya. Kan? Nah, di lingkungan yang baru. Iya, dari lingkungan yang baru. Berarti mereka pindah. Iya, dari Bogor. Bogor pindah ke Bandung. Saat pindah ke Bandung itu sebenarnya mereka bisa gunakan itu kesempatan yang besar sekali loh buat mereka baru merubah namanya Dimas. Cuma kayak agak emosi ya. Oke, terus setelah baca, untuk Sama sih, sama. sama-sama berarti ayahnya yang paling ya. Iya. Oke. Terus untuk terakhir ini untuk bukan terakhir. Terus untuk setelah baca ini, setelah dengan semua perasaan-perasaan yang kalian dapat dengan buku ini, kelebihan apa yang kalian dapatkan dari buku ini? Kalau saya sendiri, kelebihan dari buku ini itu yang pertama, banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil di sini. Contohnya, seperti yang kita tahu yang sudah pernah kita sebutkan pada di awal, kalau Ivana ini di konfliknya itu hidup dengan alasan untuk membalas dendam. Namun pada akhirnya itu dijelaskan setelah dia membalaskan dendamnya kepada Rudolf Brouwer, dia masih saja belum puas atau masih terdapat rasa amarah di dalam dirinya. Masih terasa besar. Iya, masih terasa besar. Oleh karena itu, nilai kehidupan yang bisa diambil itu jangan pernah menjadikan balas dendam itu sebagai suatu alasan untuk hidup. Dan yang kedua, cerita Ivana ini kelebihannya bahasanya itu
tidak menggunakan kata-kata yang sangat sulit Iya. atau mudah dipahami. Jadi kita bacanya tuh Iya. plong gitu. Bacanya Berarti tidak terasa berat. Iya, iya, iya. Dan Enak dibacanya. walaupun dia ini berlatar belakang kehidupan Hindia Di zaman- Belanda iya. ya pada zaman penjajahan, tapi kita itu dengan sangat mudah untuk memvisualisasikan keadaan pada masa itu. Itu sih dari saya. Terus kalau yang saya suka itu bukunya to the point. Jadi dia tidak banyak basa-basi. Basa-basi. Ya, jadi kita enak juga bacanya kan. Jadi kayak tidak banyak tadi sampai di mana, tadi sampai di mana. Kenapa? Jadi kayak kan biasa ada orang yang bacanya itu kayak satu hari saya baca sampai sini. Oh, Besok iya. lagi saya baca. Iya. Nah, jadi karena dia itu langsung to the point, tidak banyak basa-basi. Jadi kalau kita mau review, Stop-stop, ya berhenti. stop, kita kalau misalnya mau baca besoknya sisa baca satu atau dua halaman sebelumnya bisa lanjut lagi gitu. Dan tidak perlu mereview terlalu jauh karena Hmm. sudah ya, karena Ya, to the point. yes, betul sekali. Oke, terus Terus habis itu saya sebenarnya lumayan relate sama karakternya Ivana juga sama Dimas. Kalau Ivana saya itu relate-nya karena dia ini salah satu orang yang perasa begitu dan Iya. perasa, terus dia berpikir sangat ke depan begitu kayak contohnya saat adiknya ini baru lahir, iya dia sudah berpikir nanti kalau Dimas masuk sekolah di sini, kau ingat yang dia sampai Ivana itu pintar sekali, dia sampai merelakan kepintarannya untuk Iya. biar kelas. dia Ivana yang awalnya nilainya tinggi sekali, dia merelakan buat malas-malasan terus supaya nilainya itu jadi turun, supaya dia bisa tinggal kelas, supaya dia bisa bersama-sama sama adiknya di sekolah itu lebih lama gitu. Soalnya kan kayak kalau misalnya Ivana lulus duluan, nanti Dimas bakalan tertinggal sendiri di situ kan. Jadi Dimas tidak bakalan ada yang bisa lindungi. iya, berarti Gitu. dia rela turun Iya. kelas demi Dimas. Iya, nah terus habis itu kalau Dimas karena Dimas itu kan sudah saya bilang tadi, tahu Dimas itu punya kakak Ivana ini yang lumayan posesif begitu sama Dimas, yang dimana Dimas ini selalu diawasi sama kakaknya, jadi dia kayak tidak punya privasi begitu kan. Terus saya lumayan dapat juga itu sih saat kecil, jadi kayak kan maksudnya anak-anak juga butuh privasi toh. Iya. Walaupun maksudnya kayak masih SD, setiap orang masing-masing itu butuh privasi. Nah terus itu saya lumayan relate sih sama Dimas tentang itu. Kayak saya juga butuh privasi kadang gitu. Terus tadi untuk kelebihannya sudah dipaparkan sama Ayu sama Yaya. Terus untuk kekurangannya? Nah, kalau saya sendiri ya satu sih kekurangan itu buku ini tidak bisa dibaca untuk semua kalangan karena ada konten kekerasan dan ada konten yang tidak bisa dibaca oleh usia 15 tahun ke bawah. Itu sih, itu saja sih. Iya sama sih kayak itu. Terus mungkin apa ya? Mungkin ini bukunya kan banyak. Ini kan buku yang menceritakan ulang tentang masa lalu. Mungkin kayak bisa di beberapa halaman itu diselipkan beberapa gambar yang Bisa membuat kita membayangkan melihat. kalau masa lalu itu kayak bagaimana, mungkin kayak latar belakang bangunannya atau misalnya tempatnya bagaimana. Kalau saya rasa itu sih mungkin bisa ditambahin begitu. Iya, oke. Terus terakhir, jadi kita sampai di pertanyaan terakhir, yaitu pesan moral apa yang kalian dapatkan setelah membaca buku ini? Apa ya? Mungkin kalau Selain yang Ayu punya tadi ya, kayak jangan balas dendam, itu kan sudah disebutkan. Terus Boleh yang lainnya. kalau saya mungkin ini sih, kalau misalnya ingin memutuskan sesuatu itu lebih berpikir ke depan. Iya. Seperti kayak pas saat Peter Van Dijk menamai Dimas, itu mungkin seharusnya bisa dipikir ke depannya bagaimana, terus berpikir lebih ke depan. Terus apa lagi ya? Mungkin itu aja sih. Iya, itu aja sama kayak Ayu. Kalau saya sendiri itu jangan terlalu menjadi seorang yang posesif karena kadang memang rasa khawatir itu ada dan memang kayak di sini digambarkan sosok Ivan itu sebagai sosok penyayang. Namun ada kalanya kita itu Butuh privasi. Iya, orang yang kita posesifkan itu
butuh privasi yang kayak kalau misalnya kita protektif lebih ke dia, justru dia merasa risih atau terbebani. Iya, Jadi betul. kayak yang tadi kita mau niat melindungi adik tersayang kita, tapi justru Jalan. dia merasa tidak nyaman. Iya. Itu sih. Ada lagi? Mungkin tidak sih. Oh iya. Oh, belum, masih Iya. Terakhir. Ini maksudnya kalau ada masalah lebih baik dibicarakan. Kayak Oh, Dimas iya, bilang. benar. Dan Dimas yang berpura-pura merasa dia cerita Baik-baik saja. Dia bilang kalau dia baik-baik saja, terus dia meledaknya itu saat makan malam setelah keluarga Rudolf pulang itu. Iya. Yang dia bilang saya ini lumayan terpaut sih kalau misalnya saya jadi ayah orang tuanya, jadi orang tuanya Dimas bilang kayak kalau saya berharap saya dilahirkan di keluarga lain. Iya. Saya tidak meminta buat dilahirkan seperti ini. Itu betul-betul kayak Merinding. Merinding. kalau misalnya Dimas bisa bercerita itu lebih awal ke orang tuanya, mungkin tidak bakalan separah itu pertengkarannya. Ya, intinya jangan Berarti dipendam, dia pendam jangan semuanya. denial semua perasaan yang kau rasakan. Iya. Luar kalau misalnya ada yang merasa gusar atau merasa resah. Enggak sih. Tingkatkan komunikasi juga. Iya, benar sekali. Komunikasi itu penting, guys. Ada lagi? Itu Sudah saja. cukup. Oke. Oke. Itu aja. Terus tadi di awal pembicaraannya ya ada bilang lagu yang diciptakan untuk Ivana sendiri. Jadi kalau mau didengar dengar deh. Oke, untuk pertanyaan terakhir tadi karena sudah mau 50 menit di sini dengan buku lama ya. Iya, karena bukunya menarik sekali memang. Iya, Iya. sangat-sangat. Iya. Jadi sangat recommended. Oh iya, untuk nilainya kalian mungkin bisa berapa nih dari 10? Kalau saya 8,7 ke 10. Kalau saya 8,5 dari 10. Ah, ya. Oke, jadi di sini kita sudah chit chat sama Yaya dan Ayu juga mengenai buku ini. Kita juga bisa sudah kasih tahu informasi-informasi sedikit mengenai bukunya. Terus kelebihannya, kekurangannya, pesan moralnya juga kita dapat. Jadi mungkin sekian untuk kali ini. Terima kasih untuk Yaya sama Ayu yang sudah memberikan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Seruan. Selamat bertemu di podcast selanjutnya. Nggak ada. Mau ganti guys ya, soalnya waktunya kurang dipersingkat. Yes, betul. Agak bertele-tele ya. Tamu padahal pertanyaannya terlalu banyak.